Bab 1475, Rendah Hati dan Bersahaja. Sander Ye menghampiri lelaki baik hati berjubah brokat itu dan berkata sambil tersenyum, "Saudara, siapa namamu?" Pria berjubah brokat berkata, "Gunungmu." Sander Ye segera berkata, "Nama yang bagus." Pria berjubah brokat. Sander Ye bertanya dengan serius, "Saudara, karena kamu telah memilih untuk tinggal, apakah itu untuk membalas kebaikan yang telah kamu dapatkan dariku?" Pria berjubah brokat itu mengangguk, "Ya." Setelah itu, dia berhenti sejenak dan berkata, "Biarkan aku melihatnya terlebih dulu." Sander Ye bertanya, "Saudaraku, apa pendapatmu tentang kekuatan guru nasional dan saudara Siso?" Pria berjubah brokat itu menoleh dan melirik medan pertempuran di kejauhan. "Sangat hebat." Sander Ye bertanya, "Bagaimana dibandingkan dengan saudara?" Lelaki berjubah brokat itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ini adalah seorang master, Sander Ye yakin dalam hatinya, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. "Saudaraku, sejujurnya, aku punya lawan yang kuat. Ketika dia keluar nanti, tidak tahu apakah kamu bisa menahannya untuk sementara waktu untuk aku." Pria berjubah brokat itu melambaikan tangannya berulang kali, "Saudaraku, kamu mungkin salah paham. Aku tidak sekuat itu." Sander Ye berkata, "Itu tidak gratis." Lelaki berjubah brokat itu ragu sejenak, lalu berkata, "Maksudmu apa?" "Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya penasaran dan ingin bertanya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Mari kita bicara di tempat lain." Setelah berkata demikian, ia menuntun laki-laki berjubah brokat itu langsung ke pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, ekspresi Gunung Mu membeku. Dia ingin tetap tenang, tetapi melihat waktu dan ruang khusus di depannya, dia benar-benar tidak bisa tetap tenang. Dia mengepalkan tangannya dan matanya penuh dengan keterkejutan. Sander Ye berkata, "Saudaraku, bantu aku bertarung. Jika kamu ingin berlatih di masa depan, kamu dapat memasuki pagoda ini kapan saja." Gunungmu terdiam. Sander Ye menambahkan, "Ketulusan adalah hal terpenting bagi seorang pria. Sejujurnya, musuhku agak kuat, jadi kamu harus memikirkannya dengan matang." Setelah terdiam cukup lama, Gunungmu berkata, "Bagaimana kalau membandingkannya dengan guru nasional itu?" Sander Ye berkata, "Sedikit lebih kuat." Gunungmu menatap Sander Ye, hanya menunda sebentar. Sander Ye mengangguk, "Tunda saja sehari." Gunungmu menatap Sander Ye sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu bahwa semua kultivator pedang itu jujur dan murah hati. Baiklah, aku, Gunungmu, akan menjadikanmu temanku." Sander Ye berkata dengan serius, "Saudaramu, orang itu memang cukup kuat." Gunungmu penuh percaya diri, "Saudara Ye, jangan khawatir. Aku tidak yakin apakah aku bisa membunuhnya, tetapi jika menahannya, itu seharusnya tidak sulit bagiku." Sander Ye mengangguk, "Aku percaya pada saudaramu, tetapi jika kamu merasa tidak bisa menang, silakan mundur secara taktis." "Haha." Gunungmu tertawa, "Saudara Ye, kamu tenang saja." Sander Ye mengangguk dan berkata, "Ayo keluar dan lihat-lihat." Dengan itu, keduanya meninggalkan pagoda kecil itu. Di luar, pertarungan antara guru nasional dan Siso masih berlangsung. Melihat pertarungan antara keduanya, ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius. Pukulan Siso semakin kuat dan sekarang momentumnya telah mencapai titik batasan yang sangat mengerikan, seperti gunung berapi yang telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun sebelum meletus. Niat tinju menyebar, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Pada saat ini, kekuatan pedangnya sudah agak tak terhentikan. Yang mengejutkannya adalah, menghadapi Siso yang semakin menakutkan,
guru nasional itu ternyata berhasil bertahan. Tatapan mata Sander Ye jatuh pada guru nasional. Pada saat ini tubuh guru nasional telah menjadi ilusi. Menghadapi serangan Siso yang ganas, dia berdiri diam seperti gunung dan benar-benar menahan semuanya. Di samping Sander Ye, Gunung Mu berkata, keduanya telah mencapai batasnya. Sander Ye mengangguk, sekarang tergantung siapa yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba menoleh ke arah Gunung Mu, saudaramu. Mengapa kamu dipenjara di sana pada awalnya? Gunung Mu tersenyum pahit, aku menyinggung lelaki aneh itu. Yah, aku masih muda dan sombong saat itu, dan aku tidak menganggap serius siapapun. Aku tidak menyangka akan menemui jalan buntu. Jadi, aku harus bersikap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Sander Ye mengangguk, kamu sangat rendah hati sekarang. Ya. Gunung Mu jelas sedikit senang, apakah aku benar-benar sangat rendah hati dan bersahaja sekarang? Sander Ye. Gunung Mu berkata dengan penuh emosi, hanya mereka yang pernah menderita kerugian yang akan mengerti kerendahan hati dan bersahaja. Sander Ye tersenyum dan berkata, saudaramu, ini sangat berwawasan. Gunung Mu tersenyum dan menatap Siso di kejauhan, orang ini sebenarnya terlalu sombong pada awalnya. Sander Ye berkata, saudara Siso ini sungguh baik hati. Gunung Mu tersenyum dan berkata, memang, aku masih sangat mengaguminya. Dia telah dipenjara selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah takut. Sander Ye melirik ke arah Brahma dan Xiago Dao yang tidak jauh dari sana. Keduanya juga diam-diam menyaksikan pertempuran itu, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Sander Ye menarik kembali pandangannya dan menggenggam erat pedang King Xuan di tangan kirinya. Bang! Tiba-tiba, ledakan mengerikan terdengar di kejauhan, dan momentum Siso meroket beberapa kali. Tekanan kuat tinjunya langsung meledakkan guru nasional itu hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu guru nasional itu berhenti, tubuhnya mulai mengeras sedikit demi sedikit. Di samping Sander Ye, Gunung Mu berkata, tubuh Daosu guru nasional ini telah hancur. Sander Ye sedikit bingung, tubuh Daosu. Gunung Mu mengangguk, setelah mencapai kondisi menembus kehampaan, seseorang dapat menciptakan tubuh Daosu, yang berarti menyimpan tubuh fisik dalam ruang waktu ilusi. Tubuh fisik semacam ini sangat kuat karena dilindungi oleh lapisan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, tidak mudah untuk memadatkan tubuh Daosu semacam ini, dan sumber daya yang dikonsumsi sangat besar, yang sama sekali tidak dapat ditanggung oleh kekuatan biasa. Sander Ye terkekeh dan berkata, ada pepatah seperti itu. Aku telah mempelajari sesuatu yang baru. Gunung Mu memandang guru nasional di kejauhan, tetapi orang ini seharusnya memiliki kartu truf lain. Sander Ye menatap guru nasional. Meskipun tubuh Daosu guru nasional telah hancur saat ini, ekspresinya tetap tenang. Dibandingkan sebelumnya, niat tinju Siso telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Di alam penghancur kehampaan, secara alami ada orang yang kuat dan lemah, dan orang-orang seperti Siso dan guru nasional tidak ada gunanya. Siso menarik napas dalam-dalam, lalu tertawa dan berkata, rasanya sangat enak, sangat enak. Sang guru nasional juga tertawa, memang menyegarkan. Siso menatap guru nasional itu, dan dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, niat tinju yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh wilayah. Niat tinju itu menyebar dari langit dan bumi seperti gelombang pasang, dan targetnya adalah Siso. Di bawah tatapan semua orang, kekuatan tinju yang tak berujung mengalir ke tubuh Siso seperti sungai, dan auranya tiba-tiba melonjak liar lagi. Gunung Mu berkata,
sudah waktunya untuk menentukan pemenangnya. Sander Ye menatap Siso lekat-lekat. Di kejauhan, guru nasional itu perlahan menutup matanya dan merentangkan tangannya. Tiba-tiba, sinar cahaya rune emas jatuh dari langit dan bumi, jumlahnya hampir 1 juta. Di samping Sander Ye, Gunung Mu berkata dengan kaget, "Ini meminjam Tao dari segala zaman." Sander Ye menoleh ke arah Gunung Mu, semua era. Gunung Mu melirik Sander Ye dengan bingung, "Kakak Ye, mengapa kamu tidak mengerti apapun?" Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun dia telah membaca banyak buku tentang alam semesta utama, ada beberapa hal yang tidak tertulis di buku-buku itu. Gujina Sui, yang selama ini terdiam, tiba-tiba menjelaskan, berbagai era mengacu pada berbagai era alam semesta utama. Sejak lahirnya alam semesta utama, telah ada total 9 era peradaban. Yang terkuat di antara semuanya adalah era tempat tinggal pria aneh itu, yang merupakan era di luar dunia. Sambil berbicara, dia menatap guru nasional itu. Dia meminjam Tao dan hukum dari 9 era, yang berarti dia telah melawan arus waktu dan ruang serta menaklukkan Tao dan hukum dari 9 era peradaban sebelumnya. Dia pasti telah mempraktikkan sutra mendobrak tembok, jika tidak, dia tidak akan dapat melakukannya. Gunung Mu berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, istrimu tahu lebih banyak daripada kamu." Alis Gujina Sui tiba-tiba berkerut. Dia melirik Gunung Mu dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tertawa, lalu berkata, "Dia memang tahu lebih banyak daripada aku." Sambil berbicara, dia menatap kedua orang yang sedang bertarung di kejauhan. "Menurutmu siapa yang akan menang?" Gunung Mu menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya, tetapi yang pasti kali ini adalah masalah hidup atau mati, atau menang atau kalah. Sander Ye mengangguk, dan pada saat ini, mereka berdua benar-benar menggunakan kartu truf mereka. Pada saat ini, Siso tiba-tiba bergegas menuju guru nasional. Dengan gerakan cepat ini, tinju cahaya menyapu lapangan seperti badai dan langsung menuju ke arah guru nasional. Guru nasional menekan tangannya dengan ringan, dan dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak seperti kembang api. Bang! Serangkaian gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus dari seluruh alam itu. Sander Ye dan yang lainnya adalah yang pertama menanggung bebannya. Menghadapi gelombang kejut kekuatan yang mengerikan ini, ekspresi Sander Ye langsung menjadi serius. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Dia hendak menggunakan pedangnya, tetapi pada saat ini, Gujina Sui tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan sebuah penghalang tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Penghalang ini benar-benar menghalangi gelombang kejut listrik yang mengerikan. Sander Ye menoleh dan menatap Gujina Sui yang tampak tenang. Di kejauhan, di area pertempuran, kedua kekuatan itu saling membombardir dan mengamuk dengan liar. Satu demi satu, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan terus menyebar seperti riak air. Seperti ini, dan tidak seorang pun tahu berapa lama itu berlangsung sebelum area itu berangsur-angsur kembali tenang. Di bawah tatapan semua orang, guru nasional dan Siso muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, tubuh fisik keduanya telah lenyap sepenuhnya, yang tersisa hanyalah jiwa yang ilusi. Sama-sama setara. Guru nasional memandang Siso yang duduk di seberangnya dan terkekeh, "Hebat." Siso menatap guru nasional, "Kamu juga sangat kuat." Guru nasional itu menggelengkan kepalanya, "Kekuatanmu belum pulih ke puncaknya. Jika pulih ke puncaknya, aku akan kalah." Siso tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh ke arah Sander Ye, "Aku membantumu dalam pertarungan ini. Sekarang, kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain." Setelah berkata demikian,
Dia berbalik dan berjalan pergi. Mau pergi. Pada saat ini, Xiago Dao dari klan Dao Chang tertawa. Aku sudah bilang padamu untuk tidak ikut campur sebelumnya, tetapi kamu bersikeras untuk ikut campur. Sekarang kamu ingin pergi, bukankah sudah terlambat? Saat suara itu terdengar, indera spiritualnya langsung menyelimuti Siso yang terluka parah. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan sudah menghancurkan posisi Siso. Bersambung.